Masih di Kompas Pagi, saudara umat Islam di kota pelabuhan Sidon di selatan Lebanon bersiap menyambut Hari Raya Idul Adha yang dimulai pada hari Jumat di Lebanon. Warga membeli permen dan pakaian baru untuk anak-anak mereka. Liburan tahun ini datang 6 bulan setelah gencatan senjata 14 bulan Israel dan Hizbullah berakhir yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Namun serangan Israel tidak berhenti sejak gencatan senjata dimulai pada bulan November. Salah satu penjual hewan kurban menyatakan selama beberapa tahun terakhir penjualan hewan kurban terus meningkat. Tak hanya penjual hewan kurban, pedagang manisan juga berharap liburan akan meningkatkan penjualan mereka. Aktivitas ekonomi di Sidon tidak banyak dipengaruhi oleh keadaan di Lebanon. Sementara itu, saudara, warga Palestina di jalur Gaza Tengah menantikan Hari Raya Idul Adha dan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan semua yang mereka bisa agar suasananya menyerupai penuh sukacita yang dirayakan umat Islam di seluruh dunia sebelum perang dan krisis kemanusiaan. Perang dan krisis kemanusiaan sejak Oktober 2023 lalu membuat momen bahagia ini menjadi kondisi memprihatinkan. Karena blokade Israel terhadap jalur Gaza, sebagian besar dari 2,3 juta penduduk mengungsi dan berjuang untuk bertahan hidup. Harga makanan naik dan di sepanjang wilayah pesisir Muasi, para ibu mengacak-acak barang-barang untuk menemukan pakaian dan aksesoris yang bisa dikenakan untuk anak-anak mereka. Di seluruh kamp yang penuh sesak ini, yang terdengar hanyalah dengungan pesawat tak berawak militer Israel. Harga hewan kurban di tepi barat melonjak menjelang Idul Adha, sementara warga Palestina di wilayah yang diduduki Israel kesulitan membeli hewan kurban. Konflik di Gaza sejak Oktober 2023 memperburuk situasi ekonomi, memicu penyelundupan hewan ternak ke Israel dan kekosongan di pasar Palestina. Pemukiman Israel membuat tekanan dengan menyerang petani dan juga menyita lahan. Otoritas Palestina berupaya menstabilkan pasar dengan menangkap penyelundup dan menetapkan harga resmi. Namun, krisis ekonomi menyebabkan penurunan konsumsi daging hingga 20%. Dengan sekitar 160.000 pengangguran dan krisis politik yang terus berlangsung, warga Palestina di tepi barat kesulitan menjalankan tradisi kurban pada Idul Adha tahun ini. Saudara, pasar unta di Birkas Giza, Mesir, ramai menjelang Hari Raya Idul Adha. Warga berdatangan ke pasar untuk membeli unta yang akan dikurbankan sebagai bagian dari perayaan Idul Adha. Tahun ini, penjual dan pembeli di pasar Birkas mengeluhkan kenaikan harga unta yang disebabkan konflik di Sudan. Jumlah unta yang datang dari Sudan menurun drastis akibat perang di negara tersebut. Harga unta tahun lalu sekitar 50.000 pound Mesir, kini melonjak menjadi 60.000 pound Mesir atau sekitar 1.200 dolar Amerika. Sudan selama ini menjadi salah satu penyuplai utama unta untuk Mesir bersama Somalia dan Ethiopia. Namun 2 tahun perang yang dipicu ketegangan antara rival militer di Sudan membuat pasokan unta terganggu. Sementara itu di pasar domba di negara bagian Ogun, Nigeria yang biasanya ramai menjelang Idul Adha mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Harga domba melonjak 2 hingga 3 kali lipat dibandingkan tahun lalu dan membuat banyak keluarga tidak sanggup membeli. Seorang pembeli menyatakan domba yang dibeli seharga 200.000 naira tahun lalu kini ditawarkan dengan harga awal 600.000 naira. Para penjual mengaku khawatir atas penjualan yang lemah tahun ini dan tingginya biaya hidup telah membuat tradisi kurban menjadi beban keuangan bagi banyak orang di Nigeria. Dalam kondisi ini, perayaan Idul Adha yang bermakna pengorbanan dan syukur terancam kehilangan kehangatan karena tekanan ekonomi.
saboda haka ba mu sani ba abin da Allah zai yi, amma yanzu gaskiya ne ba ciniki yanzu, kowa suna sha wahala ba ciniki. Abin Allah ya, amma ba mu sani ba, yanzu akwai matsala ba ciniki. Allah ya kawo ciniki, kuma Allah ya bamu alheri, Allah ya bamu zaman lahiya a Nigeria. Amma yanzu akwai matsala, gaskiya akwai matsala. Sai ka duba fa dabbobin nan, mun talakawa bai samu ciniki ba, ya za a yi? Dabbobin nan ina za a kai? To ka gani abinci yana ci, abinci yana ruwa, ga alluroi wahala, ya za mu yi? Ba mu sani ba abin da Allah zai yi. Saudara, selain ibadah haji, Idul Adha biasanya dihabiskan bersama keluarga. Namun tidak bagi anggota TNI yang saat ini bertugas di Lebanon. Kira-kira jaraknya ribuan kilometer antara Lebanon dan juga Jakarta. Kompas Pagi spesial Idul Adha kali ini kita akan berbincang bersama Komandan Satgas Maritim Task Force MTF Konga, Letkol Laut Anugrah Anurullah. Selamat malam waktu Lebanon, Pak Anugrah. Selamat pagi waktu Indonesia. Selamat pagi waktu Indonesia, Mbak Carla. Di sini jam bersama Gladys Pak di sini. Nah, iya, ini bagaimana nih saat ini berapa lama tugas di Lebanon dan bagaimana untuk update tugasnya di sana? Saat ini Satgas yang sedang kami pimpin sudah memasuki bulan ke-6 bertugas di Lebanon ini dari 12 bulan yang direncanakan. Saat ini posisi kami sedang sandar di Pelabuhan Beirut, sekaligus kami gunakan untuk merayakan Idul Adha. Kemudian dapat kami laporkan situasi keamanan di Lebanon, secara khususnya di Beirut. Saat ini tidak bisa dibilang baik-baik saja, kita menyebutnya dengan rawan dan tidak menentu. Jadi kurang lebih demikian yang bisa kami sampaikan tentang situasi keamanan saat ini di tempat kami bertugas. Bertugas jauh dari kampung halaman, jauh dari keluarga. Nah, biasa ini boleh diceritakan juga Pak Anugrah, apa saja kegiatan tim Satgas ketika Hari Raya Idul Adha seperti ini? Iya, untuk kegiatan untuk merayakan Idul Adha ini kami merencanakan seperti biasa, kita adakan sholat Idul Adha bersama seluruh kru kapal. Kemudian juga kami mengundang beberapa counterpart kami yang juga merayakan Idul Adha dari peacekeeper. Juga kami undang, kemudian tentu kami juga mengundang personel dari staf KBRI serta beberapa warga negara Indonesia yang tinggal di sekitar Beirut. Kita akan melaksanakan sholat Id bersama nanti, kurang lebih 5 jam lagi. Kemudian kami akan melaksanakan perayaan juga bersama counterpart kami di peacekeepers di Beirut ini. Selanjutnya nanti siang, insya Allah kita akan berkolaborasi dengan KBRI Beirut untuk merayakan bersama-sama penyembelihan hewan kurban di sana. Wah, sama juga ya seperti di Indonesia, ada pemotongan hewan kurban. Boleh juga nih Pak Anugrah diupdate bagaimana suasana Lebaran Idul Adha di Lebanon. Kalau tadi di berita sebelumnya ramai ya untuk penjualan hewan kurban dan juga penjualan manisan. Iya, yang bisa kami sampaikan, memang kami monitor dari jauh bahwa aktivitas penduduk lokal sini secara umum menyambut Idul Adha ini dengan penuh semangat, penuh kegembiraan, meskipun tentu di tengah sedikit kegetiran mungkin karena situasi keamanan. Kami tadi juga melihat ada beberapa konvoi yang merayakan Idul Adha, mungkin kalau di kita seperti takbiran begitu. Namun sayangnya memang karena situasi keamanan juga kami tidak bisa menyaksikan dari dekat dan secara langsung keceriaan warga di sekitar Beirut sini dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Untuk tim dari MTF Konga ini ya Pak, apa sih yang menjadi visi dan misi ketika bertugas di Lebanon ini? Ya, MTF sendiri sebenarnya atau Maritime Task Force ini berada di bawah UNIFIL atau pasukan perdamaian PBB yang bertugas di Lebanon untuk menjaga perdamaian khususnya di daerah perbatasan Lebanon dengan Israel. Jadi Lebanon ini di utaranya Israel, Israel di sebelah selatannya Lebanon, kurang lebih demikian. Tugas
UNIFIL sendiri pada prinsipnya kita mendapatkan mandat untuk menjaga perdamaian dan mencegah sebisa mungkin eskalasi peningkatan ketegangan antara kedua belah pihak, dan kita berusaha untuk membangun stabilitas. Sementara itu untuk tugas Maritime Task Force sendiri adalah satuan tugas di bawah UNIFIL yang bertugas di sektor maritim atau di daerah perairan. Di bawah MTF ada 5 kapal perang dari 5 negara, salah satunya dari Indonesia. Kemudian bersama kami juga kami dilengkapi oleh 2 alutsista. Yang pertama yaitu KRI Sultan Iskandar Muda, kapal jenis korvet milik TNI Angkatan Laut. Juga bersama kami, tepat di belakang kami ini ada alutsista helikopter Panther yang juga bertugas mendukung kapal dalam melaksanakan misinya menjaga stabilitas keamanan di wilayah maritim atau di sektor perairan. Secara spesifik, tugas kami mencegah adanya barang atau penyelundupan senjata-senjata ilegal ke Lebanon. Sehingga dengan terbatasnya peredaran senjata ilegal diharapkan stabilitas keamanan di Lebanon semakin terjaga. Kemudian juga dengan adanya eskalasi konflik ini kami bertugas untuk memantau area udara atau pelanggaran udara yang dilakukan oleh Israel di wilayah udara Lebanon seperti drone atau fighter dan sebagainya yang kerap hampir setiap kali selalu masuk ke wilayah udara Lebanon, baik itu melaksanakan surveillance ataupun sampai melakukan airstrike ke beberapa kantong-kantong yang diklaim oleh Israel sebagai markas atau fasilitas dari Hizbullah. Ya, menjaga keamanan Lebanon ini pasukan khusus ya, ditugaskan khusus selama 1 tahun, masih ada 6 bulan lagi. Tadi Bapak singgung di awal, sudah 6 bulan di Lebanon. Sebelum kembali ke tanah air, apa yang paling dirindukan saat Lebaran di Indonesia? Yang paling dirindukan tentu keluarga kami, Mbak. Kami di sini memimpin 120 personil. Dan 12 diantaranya juga personel female peacekeeper atau Korps Wanita Angkatan Laut. Satu yang paling kami rindukan adalah keluarga. Namun demikian kami masih dapat melaksanakan tugas dengan baik, kita masih terhubung, komunikasi dengan keluarga juga masih terjalin dengan sangat baik. Kemudian yang kedua tentu yang kami sangat rindukan adalah suasana berkumpul bersama keluarga, berkumpul bersama kerabat, serta bagaimana masyarakat kita di Indonesia sana menyambut kemeriahan dari Idul Adha ini. Ini adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat kami nikmati di sini, dan kami sangat merindukan itu. Namun kami sangat bersyukur karena kami masih bisa berkomunikasi, dan alhamdulillah sampai saat ini situasi keamanan masih cukup untuk membuat keyakinan bahwa kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan aman. Jadi memang yang paling dirindukan adalah keluarga, bagaimana kemeriahan di Indonesia tentunya. Tadi Bapak singgung bahwa Satgas MTF ini menjaga wilayah perairan maritim begitu ya, dan juga udara. Sebenarnya boleh dijelaskan Pak, tim dari Satgas ini memang apakah khusus untuk TNI Laut saja, Angkatan Laut, atau memang dari 3 matra? Ya betul Mbak, jadi pada prinsipnya sebenarnya kami atas nama TNI secara keseluruhan yang melaksanakan tugas ini. Namun demikian memang secara spesifik untuk melaksanakan tugas keamanan maritim ini TNI mengerahkan hanya unsur dari TNI Angkatan Laut, di mana ada 1 kapal dan satu helikopter di atasnya. Baik, terima kasih. Dan Satgas MTF TNI Konga ke-28 UNIFIL Letkol Laut Anugrah Nurullah telah bergabung di Kompas pagi hari ini. Salam untuk seluruh tim Satgas, sehat selalu hingga kembali ke tanah air. Amin, terima kasih. Informasi olahraga akan hadir usai jeda di Kompas Pagi. Skuad Garuda mampu menaklukkan Tiongkok lewat gol tunggal oleh Romeni. Peluang Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 kian terbuka lebar. Pastikan Anda tidak ketinggalan berita.
kami menghadirkan informasi untuk Anda. Ikuti rangkuman informasi terkini. Polisi mengamankan